Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat syukur ini, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dilanggengkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya, terkhusus lagi nikmat iman yang harus kita syukuri. Karena Imam Hanafi mengatakan di antara tanda orang-orang atau penyebab orang wafat atau meninggal dalam kondisi tanpa iman apabila mereka tidak mensyukuri iman itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang malaikat, jin, setan, iblis, dan ruh manusia. Ini bahagian dari percaya kepada makhluk gaib. Gaib itu secara bahasa artinya orang ketiga, ya. Orang pertama disebut mutakallim, orang kedua itu lawan bicara kita kan, dan yang ketiga ghaib. Tetapi ghaib dimaksudkan adalah tidak kelihatan dengan kasat mata, gitu ya. Ciri orang bertakwa dalam Quran yang pertama itu disebut adalah zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Saya masih ingat ketika saya menyampaikan rukun iman itu ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ternyata yang 6 ini sudah gaib dari kita, kecuali sisanya Al-Quran. Allah gaib, malaikat gaib, ya. Kemudian beriman kepada rasul, rasul sudah gaib, sudah mendahului kita. Beriman kepada kitab yang ada, sisanya Quran. Yang lain Taurat, Zabur, Injil gaib. Beriman hari kiamat gaib. Dan yang terakhir juga qada dan qadar gaib. Jadi kita disuruh beriman kepada yang gaib, yang tak kelihatan. Nah, jadi bahasan ini bahagian cabang keimanan. Beriman kepada malaikat, termasuk jin. Beriman itu kita percaya bahwa mereka itu ada. Kenapa kita percaya? Karena Allah menyebut mereka ada, baik dalam Quran, bahkan Nabi juga menyebut mereka hadir, ada. Sehingga kita harus beriman kepada apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Kalau kita tidak beriman dengan keberadaan malaikat, jin, iblis, setan, dan ruh, maka gugurlah keimanan kita. Kenapa? Karena itu bahagian yang qat'i. Dalam bahasa usul fikih namanya qat'iyud dilalah wa qat'iyul wurud. Jelas tunjukkan ayatnya bahwa Allah mengatakan jin itu ada, bahkan surah jin ada. Jelas ayatnya bahwa iblis itu ada, berdialog dengan Nabi Adam. Jelas bahwa setan itu menyesatkan kita, ada. Dan itu jelas tegas Al-Quran menyebut keberadaannya. Maka mengingkarinya menggugurkan keimanan, sama dengan kita mengingkari ayat Al-Quran, bahagian dari makhluk ini. Tetapi mengimani keberadaannya tidak sama dengan mengikutinya, berbeda, ya. Kalau Rasulullah SAW
kita mengimani keberadaannya gaib karena beliau sudah wafat, tetapi kita berkewajiban mengikutinya. Tapi kalau malaikat, jin, setan, iblis, kita yakin mereka ada berdasarkan Quran, tapi tidak wajib kita ikuti. Bahkan kalau kita ikuti iblis, setan, maka kita akan sesat. Maka secara umum dia malah diingkari, dilawan. Tapi bukan diingkari keberadaannya, diingkari, dilawan ajakannya, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malaikat. Malaikat ini dalam Al-Quran dan hadis disebut diciptakan dari cahaya, ya. Kemudian sifat malaikat ini mereka taat perintah. Sebagian mereka ada yang bersayap dan jumlahnya banyak. Yang wajib kita ketahui hanya 10 saja malaikat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Berdasarkan hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, an Aisyah, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Walu khuliqal jan mimma rijim min narim. Sedangkan jin diciptakan dari api yang menyala, dan diciptakan Adam mimma wusifalakum, sebagaimana yang disifatkan kepada kamu. Ya. Kemudian malaikat ini memiliki sifat taat, ya. Kalau bahan penciptaannya cahaya nur, sedangkan sifat lakunya taat perintah. Malaikat ini monoton, tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Makanya ketika malaikat melihat Allah menciptakan manusia, ya, malaikat seolah-olah kurang terima. Kenapa? Karena bahasa mereka, kami setelah diciptakan Allah, kami taat, tidak pernah durhaka. Manusia ini sudah dikasih bumi, disiapkan bumi, disiapkan anak istrinya, diberikan udara gratis, disiapkan makanannya, tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan semua di bumi, ya. Pernapasan gratis, ginjalnya sehat, paru-parunya gratis, jantungnya gratis, mata telinga gratis, disempurnakan bentuknya. Malah durhaka sama Allah. Makanya mereka gak terima pertama kali Adam diciptakan, ya. Kenapa tidak terima? Karena mereka tidak mau melihat makhluk itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan. Nah, karena mereka punya sifat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini tidak pernah maksiat. Kenapa mereka tidak pernah maksiat? Karena malaikat ini tidak dibekali dengan hawa nafsu. Mereka dibekali akal dan hati nurani, dan mereka tunduk terus. Di antara malaikat ini ada yang ibadahnya berdiri terus menerus, ada yang ibadahnya ruku terus menerus, ada yang sujud terus menerus, ada yang memikul aras sambil bertasbih terus menerus sampai kiamat, ya. Maka sebagian ulama berpendapat sholat yang kita lakukan itu adalah kumpulan ibadah semesta. Kita sholat ada berdiri, malaikat ada yang memuji Allah sambil berdiri, tidak duduk-duduk, tidak ruku-ruku. Ada yang malaikat memang ruku terus menerus. Bahkan alam pun begitu, ya. Ada benda-benda alam semesta ini yang berdiri terus menerus sambil memuji Allah, seperti tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Ada yang mereka sujud terus, diam terus, seperti gunung, itu memuji Allah sambil duduk atau sambil sujud, ya. Nah, malaikat lebih lagi, dan jumlahnya banyak sekali. Dan Allah bisa menciptakan malaikat, menambah ciptaannya sesukanya, kapan saja
di mana saja, berapa saja. Tapi Allah mengatakan malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, ya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Maka ada satu hikayat, malaikat ini pernah kritis Allah Ta'ala, ya Allah, ini kenapa manusia ini udah kau ciptakan durhaka aja kerjanya, masih saja durhaka. Lalu dalam hikayat itu Allah katakan, kalau kalian mau tahu kenapa manusia durhaka, coba tarik nafsunya, hawa nafsunya, hilangkan hawa nafsunya seluruhnya. Jadi satu kampung daerah itu dihilangkan semua hawa nafsunya, ditarik Allah Ta'ala. Begitu diambil hawa nafsunya semuanya ke masjid, semuanya ke mushola, semuanya sujud, semuanya ibadah. Tapi penyakitnya apa? Nggak mau lagi cari nafkah, nggak mau bekerja keras, malas mereka cari duit, nggak mau membangun rumah, nggak akan ada masjid seindah ini, semegah ini. Kalau tidak ada hawa nafsu, pesawat tidak ada, mobil tidak ada, gedung-gedung pencakarannya juga tidak ada. Jadi mereka ibadah saja ke Allah saja maunya. Itulah hakikat ruh kita, nurani kita. Tanpa hawa nafsu, manusia ini akan ke Allah saja maunya. Nah, maka wajar kalau Allah menjadikan puasa ini yang kita jalani ini sebagai pilar. Pilar itu rukun, pilar agama, rukun agama setelah sholat. Karena memang yang paling berat dikendalikan itu hawa nafsu, dan mereka tidak punya itu, sehingga mereka bisa taat terus menerus. Dan manusia kalau hawa nafsunya dicabut, taat terus menerus. Jangankan dicabut hawa nafsunya, ditahan saja hawa nafsunya bulan suci Ramadan, makin banyak enggak orang yang taat sama Allah. Itu masih ditahan, masih dikendalikan. Makin banyak orang taat sama Allah Ta'ala. Apalagi kalau dicabut, udah enggak ada maksiat lagi. Nah, inilah sifat malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Sebagian malaikat itu bersayap. Allah katakan alhamdulillah fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaika rusulan. Segala puja bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai rusulan, sebagai utusan, uli ajnihatin. Dan malaikat ini memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang sayapnya dua, ada sulasa, ada ruba'ah. Dan Jibril itu pernah dilihat Nabi dalam bentuk aslinya yang memiliki sayap sampai ratusan sayap. Nah, bahkan riwayat menyebut kalau dikepalkannya sayapnya ini maka ketutup bumi ini, saking besarnya sayapnya. Maka kalau Jibril datang ya ketutup kan, kalau dikembangkannya sayapnya. Cuma karena malaikat ini dimensinya berbeda, tidak dimensi alam nyata, maka tak kelihatan sama kita, jadi nggak ketutup, ya. Tapi kalau Nabi dia lihat ya ketutup jadinya kan. Makanya kalau Nabi lihat malaikat tuh seperti jauh sekali tapi gede sekali gitu, karena dimensinya beda. Melihat Jibril, walaqad ra'ahu fil ufuqil a'la. Sungguh Nabi Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang tinggi, inda sidratil muntaha, kemudian di sidratil muntaha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dia melihat, Rasulullah melihat bentuk asli malaikat Jibril yang begitu besar. Ya, ini malaikat, salah satu malaikat yang sangat mulia, ya. Yang wajib kita ketahui cuma 10 saja. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, sampai kepada Munkar Nakir dan Malik Ridwan. Nah, sedangkan yang lainnya cukup kita imani saja, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan jin, setan dan iblis?
Ini ada dua versi pendapat. Jadi saya jelasin. Jin ini secara umum ini adalah diciptakan dari api. Nah, Al-Hijr ayat 27, wal jan khalaqnahu min qablu min narin samum. Kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas, naris samum. Ya. Kemudian hadis sahih Muslim tadi juga, wa khuliqal jan mim marjim min nar. Kalau ulama-ulama tasawuf biasanya mengurai secara spiritual, pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur, cahaya yang disebut dengan cahaya Muhammad atau pena kolam. Nur Muhammad itu kata Syekh Abdul Jilani sama dengan pena kolam. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi segala isinya, sebelum menciptakan itu yang pertama diciptakan pena, baru diciptakan lauh mahfuz. Maka pena itulah menulis segala kejadian yang akan terjadi di langit dan di bumi, dari dunia ada sampai kiamat. Nah, dari Nur Muhammad itu diciptakanlah ruh manusia. Dari ruh diciptakanlah bawahnya malaikat. Dari malaikat diurai menjadi api, diciptakanlah jin. Dari jin nanti diurai menjadi bahan penciptaan binatang. Dari binatang diciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu level makhluk, ya. Jadi dari Nur Muhammad, kemudian ruh manusia, malaikat. Maka kita ini lebih tinggi dari malaikat, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan. Hierarkinya begitu, hierarki makhluk. Nah, kalau jin ini diciptakan dari api. Bapak Ibu bisa membedakan api dengan cahaya? Bisa kan? Secara sederhana, ketika kita membakar api, kita nyalakan api besar, lalu muncul cahaya matahari. Apakah cahaya api itu kelihatan lagi? Maka dia sudah redup, ditelan oleh cahaya matahari. Hampir tidak bermanfaat. Artinya cahaya itu lebih tinggi keutamaannya, tingkat terangnya dibanding dengan api. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena jin ini diciptakan dari api, api itu bentuknya merah, merah itu cenderung ya, kepada marah. Maka ciri orang yang kerasukan setan sebenarnya adalah ketika dia marah, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita marah kan kelihatan kebakar wajah kita itu seperti berapi. Kalau marahnya tidak karena Allah, itu sebenarnya kita sedang dikendalikan setan. Ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, jin ini ada yang soleh. Dalam Quran disebut, wa anna minnas solihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh dan ada juga yang tidak demikian, ada yang fasik, pendosa besar, sama dengan manusia. Maka mukallaf yang dibebani perintah sholat, dilarang berbuat dosa adalah dua golongan saja, manusia dan jin. Di Bali ini tidak kena perintah. Hewan binatang tak berakal tidak kena perintah. Malaikat kena perintah tapi tak ada dosa karena tak ada hawa nafsu, taat saja dia. Nah, tapi kalau jin ini sama kayak manusia, ada yang soleh, ada yang fasik, ada yang taat, ada yang durhaka, sama kayak kita. Mereka itu mukallaf, dibebani perintah oleh Allah Ta'ala. Nah, apa beda jin sama iblis? Ya, bedanya kalau iblis itu dia termasuk golongan jin. Ini ada dua pendapat nanti. Kalau Ibnu Abbas, saya lebih cenderung kepada pemahaman Ibnu Abbas ini, ya. Jin ini, ya jin itu turunan jin. Dia makan, minum, nikah, dan umur panjang dan meninggal sama seperti kita. Ada umurnya, ada yang 1000, 2000 tahun. Kalau setan dia anak cucu iblis, dia mati bersama iblis pada hari kiamat saja. Ya.
Setan gak ada matinya, dia matinya nanti ya sama iblis. Maka iblis ini dia termasuk golongan jin. Dia beda dengan beda dengan jin. Walaupun dia golongan jin, tapi jin itu ada yang soleh. Nah, itu Ibnu Abbas. Kalau Hasan Basri dia sebut ya termasuk Ibnu Syihab, iblis adalah bapak moyangnya jin sebagaimana Adam bapak moyang manusia. Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama besar memahaminya. Ya. Kalau bapak moyang kita Nabi Adam, bapak moyang jin iblis. Jadi jin itu turunan iblis. Nah, kalau kita lihat Quran, wa kana minal jinni. Ya. Iblis itu adalah golongan jin. Jadi dia bukan bapak jin. Kana minal jinni, dia bahagian dari jin. Makanya saya sebut tadi lebih cenderung kepada Ibnu Abbas pemahamannya. Ya. Karena jin itu banyak jenisnya. Iblis termasuk bahagian dari golongan jin. Kemudian jin itu ada jin yang hebat, Ifrit. Nah, itu yang mengejar Nabi Isra Mi'raj. Ifrit itu kalau dibahasakan dengan bahasa manusia kira-kira seperti Al-Gojo, besar-besar badannya. Ya, kuat-kuat. Dia seperti tentara. Ya, kalau perang dia paling kuat Ifrit ini. Kemudian ada jin yang kecil-kecil tapi cerdas. Ini namanya jin marid. Jin marid ini ya kayak orang Indonesia lah, kecil-kecil kan. Orang barat kan tinggi-tinggi. Nah, tapi cerdas jin marid ini. Nah, jadi banyak golongannya ya. Dan ulama nanti mencoba mengurai berdasarkan hadis-hadis yang banyak. Dikatakan Nabi SAW misalnya bersabda dalam hadis sahih, hadis riwayat Baihaqi, jin itu terbagi dalam 3 kelompok. Ada jin yang punya sayap bisa terbang. Nah, ini yang jin yang di atas udara di awan ini banyak yang terbang. Kita nggak lihat karena fisiknya halus. Fisik jin itu seperti udara, seperti asap. Ya. Jadi halus dia. Dari mana kita tahu? Dari hadis. Kalau bergumpal dia seperti gemuruh awan hitam. Itu diriwayatkan hadis Tirmizi ketika Nabi SAW dibawa sekelompok jin untuk mengajarkan Quran. Ya, beliau sempat hilang satu malam sehingga dicari-cari sahabat, dan ternyata beliau itu mengajarkan Al-Quran. Dalam riwayat lain, sahabat itu menunggu Nabi mengajarkan Quran, dan sahabat Ibnu Mas'ud dikasih lingkaran Nabi SAW. Lingkaran, jangan keluar. Kalau keluar nanti kamu dibawa sama mereka, kata Nabi. Dia nggak keluar. Lalu Nabi pergi, setelah selesai dilihat dari kejauhan, ya, Ibnu Mas'ud baru berbicara dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya. Lalu Rasul menyatakan, apakah engkau tadi keluar? Tidak ya Rasul, sesuai pesanmu. Kalau engkau keluar, kau dibawa jin. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, aku melihat gumpalan jin itu seperti hitam, awan hitam, katanya. Dia menyebut, dia melihat. Jadi ketika jin itu ribuan datang seperti gumpalan awan hitam. Nah, itu dari situ kita pahami bahwa jin itu seperti asap. Ya. Ada yang bersayap dan dapat terbang, ada yang berbentuk ular dan anjing. Nanti kalau dia anjing hitam bertanda itu setan, jahat. Jin juga bisa berubah bentuk dirinya dan pindah-pindah. Ya, secara umum awalnya yang menempati bumi ini adalah makhluk jin. Tapi karena mereka berbuat durhaka, melakukan peperangan, pembunuhan, maka mereka diusir dari bumi dan mereka tinggalnya di gunung-gunung, di laut-laut, dan di udara. Jadi bumi ini tempat manusia. Walaupun nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap ada saja jin yang di bumi ini banyak juga. Jadi kalau dimunculkan Allah jin, nampak kita semua, bisa jadi jin itu lebih banyak dari manusia jumlahnya. Dan jin itu juga berperang sama seperti manusia. Ya, kalau kita lihat ada perang Israel, itu di alam jin lebih banyak lagi peperangan. Ya.
Dan jin-jin Islam itu selalu membela orang beriman. Ya. Maka kalau banyak orang beriman soleh di muka bumi, orang-orang jin-jin yang di alam jin juga itu banyak mendapatkan kekuatan. Saling membantu, saling perang. Orang-orang kafir dibantu jin kafir. Ya. Saya cuma takut menyinggung saja. Takutnya menyinggung agama lain. Ya. Sebenarnya seperti orang yang menyembah patung itu isinya kan jin semua itu, Pak. Jin semua. Maka Lata Uzza Manat, patung yang disembah kaum musyrikin itu jin. Dan jin Ujja itu dibunuh oleh Khalid bin Walid. Dalam hadis, dia tebas lehernya, berbentuk wanita seperti kuntilanak. Ya. Wanita dan rambutnya sampai ke bawah sana itu. Disebutkan dalam hadis begitu. Dan dia bunuh itu. Diperintahkan Nabi bunuh itu, Ujjah, dibunuh. Maka wajar ketika Nabi Muhammad menguasai Mekah, Hindun gugur imannya. Nah, itu yang menarik itu kan, ketika terjadi dialog dengan Abu Sofyan. Sofyan, kayaknya aku gak percaya lagi dengan Tuhan-Tuhan kita ini, Lata Uzza Manat. Oh, kok kamu ngomong gitu? Ya coba lu pikir benar-benar. Kalau benar ini Tuhan, Lata Uzza Manat ini Tuhan, masa kita minta bantu ke mereka untuk ngelawan Muhammad aja gak bisa? Tuhan kayak apaan kayak gini? Coba. Maka kalau nggak kuat spiritual kita, ya orang kafir Quraisy itu pakai jin-jin setan semua kan yang mereka sembah. Ya mau dilawan spiritual Nabi, spiritual sahabat, ya nggak kuat lah. Dibunuhin semua sama sahabat itu. Ujjah dibunuh jinnya. Nah itu perumpamaan. Pahamilah, bawalah ke hari ini. Ya, bawalah konteks kehidupan hari ini. Kebanyakan orang-orang kafir seperti kafir Quraisy mereka pakai jin dalam urusan dunia. Mereka minta tolong kepada jin itu, urusan dunia mereka, dan mereka bantu. Maka kalau iman kita lemah, oleng. Pejabat-pejabat yang lemah imannya, oleng. Kenapa? Kena sihir dari jin-jin kafir ini. Nah, itu rahasianya, Pak. Ya, dan itu terjadi zaman Nabi, Rasul juga begitu kan. Saling membantu itu. Orang-orang kafir dengan jin kafir saling bersekutu untuk merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kumpul beberapa hadis, jin itu ternyata banyak ya. Ada yang bersayap, mampu terbang dengan kecepatan tinggi ya. Dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ana atika bihi, saya bisa mengangkat singgasana Ratu Balqis qabla antakuma, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, katanya. Nah, ini jin yang bersayap, dan ini biasanya dari golongan ifrit yang kuat kan, bisa diangkat singgasana sebelum Nabi Sulaiman berdiri sudah pindah singgasana Ratu Balqis itu dari negeri Sabak ke Palestina. Nah, itu jin ifrit, itu cenderung kepada ifrit yang kuatnya ya. Nah, kehebatan Nabi Sulaiman, mukjizatnya dia bisa menundukkan jin, menundukkan angin. Jadi alam ini ditundukkan Allah kan. Wali Sulaiman ar-rih, angin ditundukkan, jin ditundukkan. Nah, itu kehebatan Nabi Sulaiman. Itu salah satu mulkan, kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kemudian dalam riwayat lain, jin ada yang berbentuk ular. Ini yang dalam hadis Sahih Muslim nanti disuruh Nabi dibunuh, tapi tidak boleh sembarang. Ternyata ada jin bentuk ular yang dia itu, yang dibunuh itu yang dia adalah bahagian dari setan ya. Di dalam hadis disebutkan ya, dia punya tanda ya, termasuk nanti ada setan yang bentuk kucing, macam-macam ya, bisa berubah-ubah dia. Kalau hadis Sahih Muslim menyebut ya,
Salah satunya adalah membunuh anjing berwarna hitam polos dengan 2 titik putih di atas kedua matanya, karena itu adalah setan. Ini hadis Sahih Muslim. Jadi jin kalau jahat dia bersekutu dengan setan. Cuman kalau orang-orang Jawa bilang istilah lainnya siluman gitu kan. Itu hampir samanya itu sebenarnya antara bahasa Tuhan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, orang Indonesia. Ya, kadang diterjemahkan itu bahagian-bahagian dari itu juga makhluk. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis Abu Daud disebut sebagian ular itu adalah jin. Maka jika ada orang melihat ular di rumah kita, maka beri peringatan 3 kali. Dalam hadis lain sebenarnya disebut kasih waktu 3 hari dia. Jika dia kembali masih nggak mau pergi, bunuhlah, kan itu setan, kata Nabi. Jadi zaman Nabi SAW, sahabat itu kadang-kadang mereka lihat ular. Bahkan ada riwayat dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan jin, sahabat itu yang mati dibunuh ular. Ya, dipatok ular dia, nggak bisa ngelawan. Dan ternyata ular itu adalah setan. Ada sahabat kecil yang wafat bertempur melawan setan dalam bentuk ular. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis Tabrani dikatakan ular-ular itu adalah jin yang mengubah rupa dan bentuknya sebagaimana Bani Israel berubah bentuknya jadi monyet dan babi. Kunu qiradatan khasiin. Jadi kaum Bani Israel itu ada yang dirubah Allah bentuknya seperti disebut dalam Quran menjadi monyet, kera. Wallahu a'lam, apakah kera sakti termasuk? Saya tidak tahu. Sun Gokong itu masuk nggak itu? Wallahu a'lam. Tapi itu kan legenda. Tapi dalam hadis ini disebut, jadi ular itu sering salah satu bentuk penjelmaan yang disukai jin. Ya, jin suka menjelma jadi ular, berubah bentuk. Kalau dalam tradisi orang Jawa ada istilahnya apa itu? Nyi Roro Kidul, kemudian adiknya siapa namanya itu? Nyi Blorong ya. Nyi Blorong kan bentuk ular. Itu bentuk jin. Itu bahagian dari jin, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan itu disebut anak cucu iblis oleh Ibnu Abbas. Dulu nama setan itu Azazil. Kemudian Azazil ini dikutuk, turun ke bumi, dia menikah dengan golongan jin perempuan, lahir anaknya perempuan, lalu anaknya perempuan dia jinahi lagi oleh iblis, lahirlah namanya setan. Ya. Jadi anak jina itu, anak jina jin iblis itu jadi setan. Termasuk anak jina apa namanya itu menjadi dajjal nanti kan, anak jina iblis. Begitu. Sebagian riwayat menyebut seperti itu. Memang dia cenderung kepada kejahatan kan, iblis setan ini. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis juga menggunakan setan itu tidak dalam bentuk makhluk gaib, tetapi dalam bentuk sifat. Nah, ini yang kata Quraisy Shihab, beliau sempat cenderung mengatakan setan itu sebenarnya bukan makhluk tapi sifat, katanya. Tidak benar juga. Ya, menurut saya tidak kuat juga. Setan itu dua, satu yang gaib dalam bentuk jin, golongan jin, satu dalam bentuk sifat. Misalnya Al-Quran mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwasyayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi punya musuh setan. Musuh nabi apa? Setan. Dari kalangan manusia dan kalangan jin. Nah coba. Jadi setan itu ada sebangsa manusia, ada sebangsa jin. Kerjaan mereka apa? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawl ghurura. Iya, kerjaan mereka ya menipu, menjanjikan yang indah-indah kan, memberikan janji-janji muluk tetapi menipu, isinya bohong. Ya, jadi kalau orang suka bohong, apalagi membohongi orang ramai, itu sebenarnya itu bagian dari setan atau teman setan.
termasuk pertalite jadi pertamak. Itu sama itu. Itu sebenarnya setan sebangsa manusia. Ya. Yang seperti itu karena dia sudah dirasuki setan, sifat setan itu dianggap setan. Maka Al-Quran sering mengatakan begitu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Akan tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, setan-setan di sini adalah pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin-pemimpin yang suka menipu, berlaku curang, bohong, jalim, itu dianggap setan sama Allah Ta'ala. Ini ayat yang jelas ini. Itu dianggap setan. Ya. Percaya enggak? Nah, inilah ayatnya. Mereka berkata sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya mengolok-ngolok orang beriman. Nah, itulah dia. Bersifat munafik. Ketika sama orang beriman, dia ngaku beriman. Ketika dia kembali kepada orang kafir, orang munafik, orang beriman tuh nggak ada. Aku cuma ngolok-ngolok, bohong-bohongin mereka doang. Nah, itulah model manusia yang disebut dengan apa? Dengan setan sebangsa manusia. Manusia yang menjelma menjadi setan. Manusia yang memiliki sifat setan. Dalam berbagai ayat disebut seperti itu. Maka nanti setan itu bisa bentuk manusia, pemimpin yang jahat, binatang-binatang yang jahat, binatang juga dianggap setan. Ya. Itu tadi seperti yang kita sebut dalam hadis tadi adalah anjing berwarna hitam polos dengan 2 titik putih di atas kedua matanya. Karena itu adalah setan. Nah, ini hadis sahih Muslim, ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama mencoba mengurai, mengambil hadis-hadis, ada yang hadis sahih, ada hasan, ada yang lemah, dikumpul nama-nama setan ini, diteliti. Ya, sehingga nanti muncullah bahasa-bahasa dari hadis itu. Ada setan wasnan, ini yang buat ngantuk. Lagi ngaji ini ngantuk, ada buatnya. Jadi kalau lagi ngantuk ngaji atau lagi baca Quran ngantuk, itu sedang setan wasnan namanya. Ya, jadi kita kalau mau fokus, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan umum. Auzubillahi min wasnan. Nah, bilang gitu. Kalau lagi ngantuk, auzubillahi min wasnan. Ada setan dasim, ini yang buat cerai suami istri. Paling senang iblis dengan perceraian kan, merusak rumah tangga. Ini setan dasim namanya. Jadi kalau kita sering bertengkar dengan istri, sebut aja, Allahumma inni a'udzubika min dasim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan dasim. Sebut saja namanya. Langsung to the point. Ya. Sebab kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan umum. Ini khusus. Ada setan khanzab. Ini yang suka nunda-nunda sholat. Nantilah dulu. Ntar lagi lah. Ini masih banyak urusan. Ditunda-tundanya kita sholat. Ya. Ini namanya setan khanzab. Ada wahlan. Ini membisik, buat ragu-ragu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Namanya setan wahlan. Ya, hampir sama kayak nama orang pula ini, Pak Wahlan. Tapi jarang-jarang. Ada juga setan yang suka menggoda kita untuk mubazir, boros. Bapak Ibu, cara setan menggoda itu merayu. Jadi kalau ada dia merayu dalam bentuk rasa dalam kolbu kita, dia berada di dinding kolbu kan. Bahasa Nabi kan begitu. Jadi muncul rasa itu gitu. Kita merasa, udahlah, buang aja lah ini. Padahal masih perlu kan. Dibeli mahal-mahal, tiba-tiba 2-3 hari gak suka dibuang. Kan gitu kan. Ini pemborosan. Ini kalau muncul rasa seperti itu sebenarnya kita sedang dibisikin, dirayu oleh setan jalanbu. Setan yang menyuruh kita hidup mubazir, ya. Ada setan tibir.
Ini tugasnya menghasut. Jadi kalau kita terhasut buat dengki, mulai dengki kita sama tetangga, sama teman, itu tibir. A'udzubillahi min tibir. Boleh disebut langsung gitu. Ya, ada setan akwar. Ini setan akwar yang membuat gelora bernafsu. Ini biasanya anak-anak muda. Enak kali pacaran ya katanya. Enakan pacaran daripada nikah katanya pula. Kenapa? Karena pacaran di kompor-kompori setan rasa itu, Pak. Ya. Iya. Karena kalau pacaran itu di kompor-kompori setan. Jadi anak muda yang lagi jatuh cinta itu dirayu sama setan, ya. Saya mohon maaf. Saya mau katakan begini. Termasuk nanti, makanya jangan heran Pak ya. Kalau ada warung-warung makanan itu enak sekali rasanya, berbeda dengan lain. Karena setan itu bermain di rasa itu, di rasa jasmani. Ya. Dikelabuinya kita. Padahal kadang-kadang itu dari kencing setan dibuatnya. Karena ada orang bersekutu itu dengan setan. Inilah sebenarnya model cara kerja setan begitu. Dirasa, tapi dirasa jasmani. Tapi begitu kita zikir dengan rasa ruhani, rasa nurani kita, dia langsung terpental. Maka bahasa Tuhan dalam Quran, apabila yanzaghannakumus syaitan, kalau kamu diusik setan qalbu kamu, fastaiz billah, mohon ampunlah, mohon perlindunganlah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hati-hati, dia langsung terpental. Ya. Karena dia bermain di rasa. Jadi ilmu rasa ini kalau disalahgunakan, kita berteman sama setan jadinya. Itu bahayanya. Karena setan bermain di rasa dia. Ya. Ada setan masaud. Setan masaud ini suka mengadu domba. Nah, coba lihat kalbu kita. Udah diam kita dibakarnya. Mau kali lah kau digitukan bapak tuh katanya kan. Hina kali kau di komplek itu dibuatnya. Sepele kali dia samamu katanya. Padahal tadi udah diam kita kan. Udah selesai. Kompor-kompornya lagi. Akhirnya makin marah kita kan. Naik emosi kita. Besok ku ajak berkelahi lainnya begitu tuh. Ini model setan. Setan itu membisik dia. Ya, dia tidak bisa maksa. Dia hanya mengkompor-kompori. Ya. Maka ada bahasa Nabi kan, al fitnah yanum. Fitnah itu tidur. Jangan bangkitkan. Kalau kita bangkitkan masuk. Situlah muncul setan. Ya. Ada setan abiyat. Ini setan yang mengganggu para ulama ya, orang-orang pemuka agama, para ustadz, para ulama. Inilah setan abiyat ini yang sering untuk menggodanya ya. Ada setan sabru, ini menetap di saluran darah. Inilah yang bahasa Nabi, kalau kita puasa setan itu akan terjepit ya, di saluran darah. Ini juga menghasut manusia untuk buat maksiat. Kalau Syekh Nawawi Bantani menyebut setan itu nama-namanya ini ada 9, ya hampir sama tugasnya. Kuncinya setan itu memang tugasnya menyesatkan manusia, mengajak durhaka, membuat kita lupa. Ya, jadi buat lupa, buat durhaka dan seterusnya. Pokoknya selalu buat jahat, itu model setan lah itu ya. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah ruh. Ruh ini kalau dalam bahasa Quran, ruh itu ada 4 makna digunakan Quran. Yang ditiup ke janin, tanda kebesaran Allah, bisa wahyu, bisa Jibril. Iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Apabila aku telah menyempurnakan Adam dan kemudian aku tiupkan kepada Adam itu ruh, faqa'u lahu sajid, maka sujudlah kalian. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu dengan baik. Iza sawaituhu, apabila aku sudah menyempurnakan fisik Adam. Ya udah sempurna fisik, baru ruh ditiupkan. Wa nafakhtu fihi min ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh, baru ada perintah faqa'u lahu sajidin. Sujudlah. Kalau ruh belum ditiup, walaupun sudah sempurna fisik Adam, tidak ada perintah sujud. Kenapa? Karena manusia dimuliakan karena ruhnya. Dan yang meniupkan ruh itu langsung Allah Ta'ala. Wa nafakhtu
untuk memuliakan. Aku tiupkan. Nah, maka wajar nanti sebagian ulama itu kan menyebut karena dia bentuk tiupan udara, ruh itu seperti udara, kata Ibnu Taimiyah. Dalam sebahagian hadis di kitab Ruh Ibnu Qayyim disebut ruh itu seperti debu, ruh itu seperti cahaya. Nah, saya punya teman ahli fisika. Jadi ternyata ketika diteliti ilmu fisika ini, Pak, ini sangat unik sebenarnya, berkaitan dengan asal penciptaan manusia, makhluk. Dalam Quran disebut asal penciptaan manusia itu adalah air. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayyin. Kami ciptakan seluruh makhluk hidup dari air. Kan gitu. Cuman dalam tradisi ilmu tasawuf, manusia itu, ruh itu diciptakan dari cahaya, dari Nur Muhammad. Ini yang benar ini. Kan gitu. Dalam hadis nanti kalau kita kaji lagi, nanti ruh itu bisa ada yang seperti debu, kata Nabi, berasal dari debu. Nah, ternyata ketika teman saya ini menjelaskan zat-zat penciptaan zat itu dalam ilmu fisika, ternyata bisa menjawab hadis-hadis ini. Bagaimana caranya? Yang paling unik bagi saya, nah, coba perhatikan ini. Kata beliau begini, ini kalau dihancurkan jadi apa? Kalau dihancurkan jadi debu. Ini HP ini kalau dihancurkan sehancur-hancurnya pakai mesin jadi debu. Walaupun kaca bersih, kalau dihancur jadi debu. Laptop ini pun kalau dihancurin jadi debu. Meja ini jadi debu juga. Batu ini kalau dihancurkan sehancur-hancurnya, digiling jadi debu. Nah, debu itu kalau dihancurkan sehancur-hancurnya dengan alat, dia berubah jadi air, cairan. Jadi makhluk itu berasal dari air. Debu, air. Air itu kalau dihancurkan sehancur-hancurnya, dia menjadi gas. Nah, ini seperti asap tadi, udara, gas. Gas itu kalau dihancurkan sehancur-hancurnya, baru dia menjadi meta, cahaya bening, berkilau, cahaya putih. Jadi asal dari semua makhluk itu ketika disebut cahaya, itu makomnya tinggi, ke dalam dia. Ketika disebut dari air, itu level 2. Ketika disebut dari debu, itu level 1, penghancuran pertama. Itu secara fisika. Jadi sebenarnya dalam ilmu fisika, bahasa-bahasa Nabi ini ditemukan, bisa dibuktikan dalam bentuk ilmu fisika. Saya ketika dia jelaskan begitu, kaget juga saya. Oh iya ya. Makanya hadis itu kadang-kadang beda-beda. Apakah hadis itu menjelaskan sesuatu dengan sesuai dengan makom keilmuan seseorang? Boleh jadi juga begitu kan. Tapi itulah bahasa Nabi, bahasa Quran. Kalau kita lihat berbeda, sebenarnya belum tentu itu salah. Bisa jadi ilmu kita belum sampai ke sana. Maka kalau disebut asal penciptaan air, benar. Dari debu, benar juga. Maka ada hadis mengatakan dari debu. Kalau disebut dari Nur Muhammad, dari cahaya, ya benar juga. Ya malaikat dari cahaya, ruh dari cahaya juga kan. Maka makhluk yang paling mulia itu, yang paling tinggi adalah makhluk cahaya. Yang paling tinggi. Maka cahaya itu diisyaratkan dengan ilmu pengetahuan, penerang. Maka kalau kita mau berangkat masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, di mataku cahaya, di tangan kakiku cahaya, depanku cahaya, belakangku cahaya, kiri kananku cahaya. Ya Allah, agungkanlah cahayaku. Cahaya. Cahaya itu bisa juga maknai ilmu pengetahuan, begitu ya. Al ilmu nur, cahaya itu nur. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ruh ini dia punya kemampuan, dia diberikan sifat-sifat ketuhanan. Kenapa biasa lebih mulia dari malaikat? Karena dia sebenarnya lebih dekat kepada Allah dari malaikat. Sebagian ulama menyebut begini, ketika Jibril membawa Nabi Isra Mi'raj, disitulah Jibril sadar dan dia seolah-olah mengatakan, wahai Muhammad, kukira dulu aku lebih mulia, lebih tinggi makomku dari dirimu.
Tetapi setelah kejadian ini aku sadar ternyata aku jauh tertinggal darimu. Kenapa? Dia tidak bisa berjumpa dengan Allah, memasuki dimensi yang lebih halus. Jibril tidak bisa. Yang bisa bertemu Allah Nabi Muhammad ke wilayah ketuhanan. Dimensi atau wilayah ketuhanan hanya Nabi SAW yang bisa berjumpa. Bahkan sak sama sendalnya. Nah, itu yang disebut riwayat itu. Nabi mau buka sendal, jangan buka. Nabi Musa dulu menghadap engkau dialog di Bukit Tur Sina, buka sendal ya Rabb. Beda. Musa kalam Allah, engkau kekasihku. Sampai itu, itu menunjukkan dia sak jasadnya Isra Mi'raj itu. Karena sendal ada penyebutan sendal. Kalau kita memahami dikumpulkan hadis-hadis itu, maka Isra Mi'raj itu ya dengan jasad-jasadnya. Nah, itu makanya mukjizat. Kalau ruhnya saja tingkat kemujizatan tidak sempurna. Karena secara ruhani kita bisa terbang. Nah, kalau ada seorang Habib mengatakan aku bisa Isra Mi'raj 100 kali dalam sehari semalam katanya. Itu Isra Mi'raj bentuk apa? Itu ruhani saja. Dia pakai rasa saja naik ke atas itu aja. Bisa 100 kali. Itu seperti kita membayangkan. Bapak sekarang bisa membayangkan sedang di depan Ka'bah 100 kali sehari. Bisa kan? Bisa. Ya bayangkan saja. Dalam per 5 menit bayangkan kita duduk di depan Ka'bah. Ya duduk depan Ka'bah. Bayangkan 100 kali udah. Aku sudah 100 kali sholat di Ka'bah hari ini katanya. Maksudnya dia membayangkan dirinya sholat di Ka'bah. Bukan pakai fisik. Cuman orang yang tidak paham ilmu spiritual kadangnya dia sebut itu khurafat, itu nggak mungkin, itu orang gila yang ngomong gitu katanya. Kenapa? Karena dianggapnya pakai fisik. Kalau pakai fisik nggak mungkin. Itu hanya bisa Nabi lakukan, Nabi SAW. Kalau ulama tidak ada yang sanggup melakukan itu. Apalagi sampai 100 kali, itu bohong. Ya. Kecuali pakai rasa, pakai ruh. Ya namanya pakai ruh hanya pakai niat saja, membayangkan saja, kan begitu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh ini diberi Allah ya karena dia memiliki sifat ketuhanan juga. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita itu bahagian dari sifat. Maka ruh itu bisa berpikir, dengannya kita bisa mendengar, mencium, bicara, punya kehidupan, punya tenaga, qawiyun, qadir. Kalau dalam bahasa ilmu kalamnya, ilmu tauhidnya kan disebut Allah itu kudrah, kuasa, iradah, punya keinginan. Kudrah, iradah, ilmu, punya ilmu. Sama, basar, kalam. 7 sifat itu, sebut sifat ma'ani. Kudrah, kita punya kekuatan walaupun dibatasi. Iradah, punya keinginan, Allah punya keinginan. Ilmu, kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Hayat, punya kehidupan. Sama, punya pendengaran, mendengar, kita mendengar. Basar, melihat, kalam, berkata-kata. Nah, karena itulah nanti sebagian ulama menyebut kita ini, manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, yang kamil. Kenapa? Karena diri kita ini memiliki seluruh sifat makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sifat binatang kita punya, sifat tumbuhan kita punya, ya, sifat malaikat punya, sifat iblis punya, sifat ketuhanan pun kita punya. Ruh Rabban itu ya kamil. Makanya kita mewakili khalifah. Unsur udara dalam diri kita ada, unsur api ada, unsur air ada. Begitulah, unsur cahaya ada juga. Makanya manusia ini yang paling sempurna, makhluk paling sempurna, Pak. Kalau malaikat dia unsur cahaya, unsur apinya nggak ada sama unsur tanahnya. Kita ada. Jin dia pun unsur api, unsur cahayanya tak ada. Unsur tanahnya tidak ada, kita punya. Nah, disitulah kehebatan manusia ini. Ya, luar biasa. Ya. Kalau kita memahami siapa diri kita sebenarnya. Maka ruh ini kadang-kadang juga dipahami ruh itu seperti cahaya karena dia cahaya. Ruh itu karena dia bentuk cahaya, dia memiliki energi. Ya seperti energi yang membuat kita bertenaga, berenergi, ya ruh itu. Ruh itu seperti daya, kekuatan. Kalau kita tidak ada ruh, tidak ada kekuatan, tidak ada daya.
Ruh itu seperti kesadaran, memiliki kesadaran. Kalau tidak ada ruh, maka jasad yang mati tidak sadar. Ruh itu adalah kehidupan, karena tanpa ruh tidak ada kehidupan. Jasad akan mati dan dia akan menjadi bangkai tanpa ruh. Nah ini. Dan apa beda ruh sama jin? Sebagian ulama kita mengatakan jin itu kalau masuk ke dalam diri manusia, dia tidak bisa memompa jantung kita dalam waktu 1 hari pun. Tidak kuat dia memompa jantung itu, Pak. Makanya kalau orang keluar betul ruhnya ditempati jin, tidak bisa lama. Tapi kalau orang yang kerasukan, nah ini saya jelaskan dikit yang terakhir. Ini ilmunya agak halus. Ada beda kerasukan dengan kemasukan. Apa beda kerasukan dengan kemasukan? Kalau orang kerasukan jin, dia nggak sadar dan dia dikendalikan jin, nggak bisa ngapa-ngapain. Jin yang kendalikan dirinya, ruhnya terjepit di dalam. Itu kerasukan namanya. Dia dikuasai jin, kerasukan. Tapi ada orang yang kemasukan jin, dia sadar bisa kendalikan. Dia masuk jin ke dalam badannya, dia sadar. Begitu disuruh keluar, keluar. Itu yang mahir di ilmu itu. Ya. Dan ada orang yang keluar dia masuk jin, jin yang memompa jantungnya, itu nggak kuat lama-lama, nggak bisa lama, nggak bisa lama dia memompa jantung. Tapi ruh itu bisa memompa jantung kita sampai 100 tahun, bahkan ada umur Nabi yang 900 tahun. Itu kehebatan ruh. Maka ruh kita ini itu lebih hebat dari jin, jauh lebih hebat. Ya, sekalipun jin ifrit, maka yang bisa mengimbangi kekuatan jin ifrit mengangkat singgasana Ratu Balkis dari Sabak ke Palestina, itu dikalahkan seorang soleh namanya Asib bin Balkhiyah. Ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika torpo. Aku bisa ngangkat lebih cepat Sulaiman, sebelum matamu berkedip, let langsung. Siapa yang lakukan? Itu manusia, wali Allah. Dalam ilmu tafsir disebut namanya dengan Asib bin Balkhiyah, ya, saudara atau sepupu Nabi Sulaiman. Itu bukan jin. Itu menunjukkan bahwa manusia itu bisa melampaui jin, melampaui malaikat. Inilah kehebatan manusia. Dan bahkan yang paling unik lagi, ada ulama mengatakan, ya, kalau ruh ini nurani kita itu, kita punya nurani di dalam, itu tidak bisa dibohongi. Bapak kalau buat jahat bisa sembunyi dari orang banyak, tapi hati kecil Bapak tidak bisa sembunyi. Benar? Nggak bisa dibohongi hati kecil kita, itu nurani. Tapi malaikat itu, kata sebagian ulama, malaikat itu ada yang bisa dibohongi. Unik nggak tuh? Kok bisa dibohongi malaikat? Nah itu seperti kisah Nabi Idris. Ya, ketika dia masuk surga, pingin masuk surga, kata malaikat nggak bisa, harus mati dulu. Begitu dia diwafatkan, masuk ke dalam surga, janjinya harus keluar ya, sesudah masuk surga. Oke. Nah, begitu dia masuk surga, kemudian dia keluar, dia nggak mau. Kamu sudah janji keluar, kata malaikat. Oh iya, baik janji. Dia letakkan sandalnya di surga, keluar dia. Nah, setelah keluar dia, lalu dia sebut, malaikat, sandalku tinggal di dalam surga. Oh iya, silakan dijemputnya. Begitu dijemputnya sandalnya, masuk dia ke dalam surga, dia ajak keluar. Ayo keluar, kamu sudah janji keluar. Apa kata Nabi Idris? Saya sudah berjanji keluar, saya berjanji hanya 1 kali, dan saya sudah tepati, tadi saya sudah keluar. Yang kedua kali saya tidak ada janji untuk keluar, katanya. Makanya Nabi Idris tidak pulang-pulang lagi ke bumi. Ada yang berat. Ini salah satu riwayat yang mengatakan malaikat itu bisa dibohongi. Tapi nurani kita, hati nurani, ruh manusia tidak bisa dibohongi. Kalau Bapak buat baik, buat dosa, nurani gak bisa dibohongi. Dia bisa. Dia tahu. Sampai begitu kadang-kadang ulama mengkaji itu ya, sampai sedalam itu. Itulah kehebatan manusia. Makanya manusia ini melampaui. Walau bahasa Tuhan, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu makhluk a'launa, paling tinggi. Kalau malaikat sebutannya biasanya illiyin, makhluk yang tinggi. Tapi manusia yang sempurna a'launa, makhluk paling
tinggi. Nah, itulah dia. Baik, saya kira itu saja penjelasan saya untuk membedakan mana jin, mana iblis, mana malaikat, dan mana ruh kita, ya. Dan setelah kita kaji, sampailah kita pada kesimpulan bahwa kita ini sangat mulia kalau kita benar-benar beriman, karena potensi manusia itu luar biasa, melampaui seluruh makhluk di semesta. Terima kasih.